Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya apabila suami kita terlalu lama menganggur di rumah, atau kondisinya ketika suami kita sama sekali tidak melakukan aktivitas yang namanya mencari nafkah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yuk simak videonya dan semoga bermanfaat. Bekerja adalah sebuah hal yang sangat didambakan oleh setiap orang, bahkan apabila pekerjaan tersebut dimiliki oleh seorang kepala keluarga. Namun, apa jadinya apabila di dalam sebuah rumah tangga, kepala keluarga senantiasa tidak mampu untuk melakukan aktivitas seperti mencari nafkah? Lalu, apa yang akan kita lakukan sebagai seorang istri terhadap suami yang terlalu lama menganggur di rumah atau tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya? Yang pertama adalah mengkomunikasikan bersama pasangan. Ada kalanya apabila seorang kepala rumah tangga tidak bekerja, biasanya kebutuhan finansial di rumah menjadi tidak stabil. Dan memungkinkan hal tersebut bisa memicu pertengkaran di dalam rumah tangga. Bahkan menyebabkan seorang istri merasa jengkel, kecewa, marah, dan mengandung emosi-emosi negatif lainnya di dalam rumah. Hal tersebut jelas berdampak negatif terhadap diri seorang istri dalam mendidik atau merawat anak, bahkan merawat diri seorang suami. Mengkomunikasikan secara asertif dan terbuka terhadap pasangan tanpa menyerang dan tanpa menyakiti pasangan kita. Bicarakan mengenai dampak yang akan terjadi apabila pasangan kita terlalu larut diam di rumah atau tidak bekerja atau sama sekali tidak berupaya untuk mendapatkan pekerjaan. Dampak dan kemungkinan terburuk yang akan kita dapatkan apabila tidak bekerja dikomunikasikan secara nyata, mengkomunikasikan dampak keburukan hal tersebut tanpa menyerang pasangan kita dan tanpa menurunkan derajat atau harga diri pasangan di depan kita. Mengkomunikasikan hal tersebut secara baik tanpa menyerang dan tanpa menyalahkan. Bahkan hal tersebut dikomunikasikan dengan perasaan yang nyaman tanpa menyudutkan dan mengurangi harga diri dari pasangan kita. Tips yang kedua adalah membuat target bersama. Apabila tips yang pertama sudah kalian lakukan dengan komunikasi secara asertif, maka yang kedua adalah dengan membangun target. Kalian bisa menetapkan tujuan dan target apa saja yang ingin dicapai di masa depan. Menentukan target tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kalian bisa menentukan pekerjaan apa yang akan dilakukan, berwirausaha apapun yang akan dilakukan, atau mencari beberapa lahan pekerjaan yang bisa dilakukan bersama sesuai dengan kemampuan dan juga skill yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Yang ketiga adalah berikan pengertian. Ada kalanya dengan kita mengkomunikasikan seperti tips yang tadi saya sebutkan di awal, maka dengan menambahkan pengertian mampu membuat perasaan suami jauh lebih termotivasi, bahkan mengurangi adanya tingkat untuk menyudutkan secara harga diri terhadap pasangan kita. Berikan pengertian yang nyaman tanpa menyudutkan bahwasannya apabila seorang suami bekerja, maka fitrah dia sebagai seorang suami akan jauh lebih baik lagi. Bahkan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga dapat diakui dengan cara yang lebih baik, serta akan aman secara finansial. Serta berikan pula pengertian terhadap pasangan bahwa kita sebagai seorang istri senantiasa mendukung sepenuhnya terhadap apapun yang menjadi pekerjaan dan profesi suami kita kelak. Dan tips yang selanjutnya adalah berbicara atau mendiskusikan mengenai berbagai macam teknik untuk mengantisipasi jumlah tabungan yang senantiasa menipis. Karena disadari ataupun tidak, apabila kita tidak bekerja dan hanya mengandalkan tabungan, maka lambat laun tabungan kita akan menipis. Tapi apabila kita memiliki berbagai macam teknik dan target, apalagi kita mau mencapai beberapa pekerjaan tertentu, dimungkinkan tabungan kita tidak akan terlalu menipis, bahkan memungkinkan bisa bertambah. Dan tips selanjutnya adalah tawarkan bantuan. Tawarkan bantuan terhadap pasangan kita apabila suatu hari nanti dia bekerja, kita bisa membantunya juga dalam melakukan usaha-usaha di rumah atau usaha-usaha lainnya yang bisa dikerjakan bersama. Atau kita sebagai seorang istri bisa menawarkan bantuan untuk mencarikannya pekerjaan. Dan kita bisa meminta bantuan terhadap orang lain, misalkan keluarga, teman terdekat, atau media-media sosial, dan informasi-informasi apapun yang menyediakan berbagai macam informasi mengenai lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan suami kita. Itulah beberapa tips yang bisa saya berikan terhadap teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.